Jala debata nami mauleate ala di palwaso hami marpungu di bagas joromon lau marningot si tawono ni anakmu Tuhan Yesus Kristus lau mangkokop hami Tuhan suaton mai Tuhan tu bagasan rohanami naeng disungguli ho hami maritete hatam ditikion Tuhan ho mana mangarajai rohadut pikiran nami asa marhitei bui hami lam di paim baru marite hatam. Marite Yesus Kristus tangin matang yang namion. Amin. Menakadongan sapor seaon molo hubait pe jamitaku bahasa Indonesia marsabtabi mai asalam takas mar bahasa Indonesia mau. Aleu jajo ayatna menang turpuk di bagasan bahasa Batak di Lukas 22 ayat 47, satu ayat 48. Mandoki dope ibana, nungaro torop halak, niuluhon sian sada sian 12 ia guarna si Judas, na manjonohi Yesus manguma ibana. Alai nina Yesus mamandok ibana, o Judas pangumaon dohape di bain ho, pasaton anak ni jolmai. Di bagasan bahasa Indonesia di doksongon. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dengan menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada kisah tentang sebuah pengkhianatan. Kisah ini terjadi di negara Paman Sam di Amerika Serikat sebelum Amerika Serikat merdeka dari Inggris. Itu terjadi di tahun 1775. Ada seorang mantan apoteker, dia membantu seorang prajurit Ethan Allen dan kelompok milisi Green Mountain Boys untuk merebut satu benteng pertahanan di Amerika. Selama 1,5 tahun mereka berperang, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Inggris. Tetapi laju pasukan Inggris diperlambat oleh mereka dengan mantan apoteker ini juga. Maka pada bulan April 1777 dia dipromosikan menjadi mayor jenderal. Pada September tahun itu juga dia memimpin di medan pertempuran dan merebut benteng atau merebut daerah Saratoga. Itu menjadi titik awal dari pencapaian kemerdekaan Amerika Serikat. Dia menjadi pahlawan yang dipuja. Maka ia menjadi komandan, ditempatkan jadi komandan tahun 1778 di Philadelphia. Dan ia dan istrinya menjadi orang yang terpenting, tapi secara kehidupan sosial dia melakukan boros dia melakukan kehidupan sosialnya, maka dia membutuhkan banyak uang. Karena kebutuhan uangnya harus dipenuhi, untuk memperoleh banyak uang untuk memenuhi keborosannya dalam kehidupan sosialnya, maka dia menghubungi panglima tentara Inggris menawarkan sejumlah uang untuk mengkhianat kepada Amerika. Maka sampai saat ini kalau orang Amerika mendengar namanya, yaitu si Benedict Arnold, maka bukan kepahlawanannya yang diingat, tetapi kepengkhianatannya yang diingat oleh orang-orang Amerika. Jasanya yang besar bisa hilang oleh pengkhianatannya, ditutupi oleh kejahatannya yang menjual negaranya sendiri dan mengorbankan banyak orang. Saudara-saudara, tidak ada orang yang suka pengkhianatan. Jika kita tahu ada orang mengkhianat kepada kita, maka kita mungkin tidak akan berbicara dengan dia sepanjang hidup kita. Nah, malam ini kita melihat dulu tentang pengkhianatan Yudas Iskariot.
Tapi sebelum kita mengutuk Judas Iskariot, sebelum kita mencaci maki Judas Iskariot, lebih baik kita meredakan diri dulu dan kita lihat dulu apa yang terjadi pada Judas Iskariot. Lukas mengingatkan kita Judas Iskariot adalah salah seorang dari murid Yesus yang 12 itu. Artinya dia dari sejak pelayanan Yesus pertama, dia telah mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Dia dari sejak semula dia mendengar perkataan Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat Yesus dari sejak semula. Dan Yesus tahu pasti dia tidak salah pilih. Yesus tahu hati manusia, maka dia tidak salah pilih. Itu sebabnya jika ditanyakan kepada Yudas, apakah engkau berniat untuk mengkhianat? Maka saya pasti jawabannya dia sama sekali tidak berniat untuk mengkhianat. Bahkan mungkin dia juga setuju dengan apa yang dikatakan Petrus tentang siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias yang dijanjikan. Dia juga mungkin setuju dengan perkataan itu. Tetapi saudara-saudara, sejenak kita tanyakan dulu pada diri sendiri. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Seperti Yudas pada awalnya, dia baik. Dan seperti kita juga pada awalnya mungkin kita juga baik dan tidak berniat untuk mengkhianati Yesus Juru Selamat kita. Mungkin sampai sekarang kita akan berkata begitu. Saya tidak berniat untuk mengkhianati Yesus Kristus. Sekali lagi, tetapi apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini? Apakah kita ingin hidup dengan damai dan tenang? Apakah kita ingin masa depan yang tenang dengan pensiun yang tenang? Apakah kita menginginkan bahwa kita dapat hidup mandiri? Apakah kita menginginkan keluarga kita baik-baik saja? Apakah kita menginginkan kesenangan-kesenangan dalam hidup kita, kegembiraan-kegembiraan dalam hidup kita? Apakah kita ingin dihormati dan dibuat menjadi terkenal? Apakah kita menyukai kebahagiaan dan kepuasan? Apakah itu yang kita inginkan dalam hidup ini? Semua yang saya katakan tadi itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang untuk diusahakan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kita mintakan agar Tuhan menganugerahkan kepada kita. Dan menurut saya atau pikiran saya, Yudas juga menginginkan itu. Yudas juga menginginkan hidupnya aman, tentram. Yudas juga menginginkan bahwa dia dalam masa depannya dia cerah, tidak menjadi suram. Dia juga seperti kita. Tetapi saudara-saudara, keamanan dalam hidup, mengetahui bahwa kita memiliki sumber daya yang baik, dan mungkin sedikit tambahan beberapa hal yang baik dalam hidup kita, itu juga yang terjadi di dalam diri Yudas Iskariot. Tidak berlainan dengan kita. Dia sama dengan kita. Tetapi mungkin Yudas ingin ada lebih keinginannya. Mungkin Yudas ada sesuatu yang ingin lebih dari apa yang ada yang dimilikinya sekarang. Itu tidak salah, saudara-saudara. Jika kita menginginkan ada yang lebih daripada yang kita miliki hari ini, yang kita ada di tangan kita, itu tidak apa-apa. Tetapi keinginan itu jangan mengendalikan diri dan hati kita. Karena keinginan mengendalikan hati dan diri Yudas Iskariot, maka dia digiring, dibawa ke arah pengkhianatan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita menginginkan lebih dari hidup kita dan hidup kita ini, dan itu mengendalikan diri kita, itu berarti kita menurunkan, mengeluarkan dari hati kita Yesus Kristus. Dan itu adalah pengkhianatan dan itu adalah dosa. Karena kita tidak lebih mengasihi Tuhan daripada diri kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan, lebih yakin akan Tuhan, lebih mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Itu permintaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, uang bisa mencukupi hidup kita. Uang dapat kita pakai untuk mendapatkan beberapa hal yang baik dalam hidup kita. Tetapi
Karena keinginan, keserakahan tubuh kita, keserakahan hati kita, keserakahan hati Yudas, dia tidak puas dengan apa yang ada di dalam diri, dengan apa yang dia miliki. Dia membutuhkan lebih banyak lagi. Keserakahan membawa dia dan membantu dia kepada sumber yang digunakan iblis untuk menjerat dia, yang digunakan Inggris untuk memasukkan perangkap bagi dia. Keserakahanlah adalah sesuatu alat di tangan iblis untuk menghancurkan orang-orang yang percaya juga. Saudara, 30 keping perak itu sama dengan harga satu orang budak. Betapa senangnya hidup Yudas ketika dia memiliki 30 keping perak dan dia dapat membeli budak dan dia akan hidup dengan tidak perlu capek-capek. Dia dapat hidup dengan santai karena dia mempunyai budak. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Seberapa sering keinginan kita mulai mengendalikan hidup kita? Seberapa sering hidup kita fokusnya kepada keinginan kita dan bukan lagi kepada Kristus? Seberapa sering Kristus kita jauhkan dari hati kita dan kita fokus kepada untuk memenuhi semua nafsu daging kita? Ini akan membawa celaka dalam hidup kita. Kita melakukan banyak hal yang menjauhkan kita dari Tuhan jika kita menomorsatukan keinginan kita. Maka keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita akan menjadi pilihan dan keputusan yang buruk dalam hidup kita. Kalau fokus hidup kita bukan Kristus lagi. Saudara-saudara, Yudas bersama Kristus hampir 3 tahun. Dia dilatih langsung oleh Yesus. Tetapi dia karena keinginannya gagal dan jatuh. Oleh karena itu jangan ada pikiran berkata bahwa kita sebagai orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan seperti saya ini seorang pendeta, otomatis akan terhindar dari mengutamakan keinginan. Bukan Kristus. Yudas saja yang bersama dengan Kristus bisa mengkhianati Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika keinginan dua-duanya kita itu di atas Kristus, maka itu berarti kita tidak mencintai Tuhan kita. Saya sebagai pendeta, kadang saya akui, kadang saya juga mengutamakan keinginan daging saya. Saya tidak mau menipu atau memoles-moles diri saya. Kita sering mengutamakan keinginan kita dan itu mengkhianati Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak mengkhianati Yesus, itu adalah perkataan yang salah kalau menurut kita. Yudas mengkhianati, kita juga mengkhianati. Karena kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi mungkin kita berkata Yudas itu lebih ngeri daripada kita karena dia menyebabkan kematian Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara ingat, bukan hanya pengkhianatan Yudas Iskariot yang menyebabkan Yesus mati. Tetapi dosa-dosa kita yang menyebabkan Yesus mati. Termasuk kita yang tidak menomorsatukan dia. Termasuk yang kita hanya fokus pada keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita dan Yudas tidak ada bedanya. Sama-sama mengkhianati Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada malam ini ada baiknya kita mengingat ini. Dan jangan terlalu mengutuk Yudas Iskariot, jangan terlalu mencaci maki Yudas Iskariot, padahal kita juga adalah pengkhianat juru selamat kita. Itu yang pertama, saudara-saudara.
Yang kedua, saudara-saudara, tetapi yang menakjubkan dari Yesus Kristus diperlihatkan kepada mereka, ya, kepada kita, kepada semua dunia ini. Dia mengampuni dan menawarkan pengampunan kepada pengkhianat yang mengkhianati dia. Jika ada seorang mengkhianati kita, mungkin kita sekali lagi saya katakan tidak mungkin kita tidak akan bercakap dengan dia sampai nafas kita terakhir. Itulah kita. Tapi Yesus menawarkan pengampunan kepada Yudas Iskariot. Saudara, tadi kita dengar begitu Yesus dikatakan, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret, aku itu. Semua langsung tersungkur berjatuhan. Itu berarti kalau mau Yesus dapat menghindar dari penderitaannya, dari kematiannya. Bahkan dia dapat memanggil pasukan, 12 legiun pasukan malaikat untuk menolong dia. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia mencoba bahkan menawarkan kepada Yudas untuk mengguncang hatinya. Makanya dia berkata, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Itu adalah tawaran pengampunan. Itu adalah sapaan untuk menyatakan kau telah membuat dirimu rendah serendah-rendah mungkin di hadapanku. Itu adalah tawaran untuk bertobat, menyadari dosa-dosanya. Tapi Yudas mengabaikan tawaran juru selamat kita. Dia mengeraskan hati. Yesus tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang mengeraskan hatinya untuk tawaran pengampunan dari dia. Disitulah bedanya Yudas dengan Petrus. Pengkhianatan dan kalau bahasa Bataknya menswadahkan atau menyangkal itu adalah sama. Sama-sama di hadapan Tuhan itu. Tapi perbedaannya Yudas mengeraskan hati dan mati di tiang gantung. Tetapi Petrus dia menyesal dan menerima tawaran pengampunan dari Tuhan. Yesus memanggil kita juga setiap hari. Setiap hari dia bekerja melalui firman-Nya untuk menunjukkan kepada kita akan dosa-dosa kita. Setiap hari dia bekerja melalui firman-Nya. Apakah hati kita keraskan atau kita menerima tawaran dari dia yang dia menangkan dalam kematiannya di kayu salib dengan darahnya yang tercucur di kayu salib. Yesus ingin kita melihat dosa kita. Bukan berarti kita menjadi suram karena kita adalah orang-orang berdosa, tetapi dia dengan mengenal dosa kita akan dihantar kepada Yesus Kristus untuk memohon pengampunan dari dia. Jangan keraskan hati kita. Sebesar apapun dosa kita, pengkhianatan pun sekalipun, Kristus tetap menawarkan pengampunan kepada kita. Dengar tawarannya, terima tawarannya. Akui sesali dosamu dan terima tawaran pengampunan dari dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyatakan dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami melalui hukum-Mu dan melalui firman yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Bekerjalah Engkau dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang terus-menerus mengusahakan agar hati kami dapat menerima tawaran pengampunan yang dari Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap terbuka hati kami terhadap firman-Mu dan terhadap pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.